Halo MotoGP lovers, selamat datang di Bayu Haji Chen. tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia tampil mengesankan di MotoGP Italia 2022 di sirkuit Mugello pada Minggu 29 Mei dengan mengalahkan Fabio Quartararo. Dua pembalap V46 Luca Marini dan Marco Bezzecchi pun memulai balapan dengan sempurna. Marini sempat memimpin balapan di awal sebelum Bezzecchi mengambil alih di lap kedua. Quartararo pun menampilkan penampilan luar biasa. Meski sepeda motor M1 kalah speed dari para Ducati, pembalap Yamaha itu mampu menyodok ke posisi kedua setelah menyalip Marini di lap keempat. Bagnaia yang sempat kesulitan di awal balapan juga mampu memperbaiki posisi secara perlahan. Start dari posisi 6, pembalap Ducati itu sudah mampu berada di posisi kedua pada lap ke-6. Nasib sial dialami Suzuki di lap 8. Juan Mir dan Alex Rins sama-sama terjatuh di lap yang sama dan melanjutkan mimpi buruk Suzuki di MotoGP Italia 2022. Di lap yang sama, Bezzecchi kehilangan posisi kedua setelah disalip Quartararo. Satu lap kemudian atau lap ke-12, giliran Marini yang menyalip Bezzecchi. Enea Bastianini yang sempat terlihat menjadi salah satu kandidat peraih podium di MotoGP Italia 2022 dengan berada di posisi ke-6, melakukan blunder dan terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-14. Memasuki lap ke-15, Bagnaia sudah punya keunggulan lebih dari 1 detik atas Quartararo. Alex Espargaro pun juga tampil luar biasa setelah naik ke posisi 3 dengan menyalip Marini dan Bezzecchi dalam 3 lap hingga lap ke-18. Quartararo sempat mendekat ke Bagnaia dan hanya berjarak 0,7 detik di lap ke-19, tapi Bagnaia mampu merespon dengan keunggulan 1,3 detik pada lap ke-21. Persaingan lebih menarik terjadi pada perebutan podium ketiga antara Alex Espargaro versus Marco Bezzecchi. Bagnaia akhirnya mampu menang MotoGP Italia 2022 dengan mengalahkan Quartararo, sementara podium ketiga menjadi milik Alex Espargaro. Di sisi lain, Francesco Bagnaia sebelumnya mengusung misi besar pada MotoGP Italia 2022. Tampil di rumah sendiri, Bagnaia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. MotoGP Italia 2022 yang digelar di sirkuit Mugello rencananya akan digelar pada Minggu 29 Mei. Balapan di rumah sendiri, Bagnaia memiliki misi untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun di sirkuit Mugello. Berkaca dari balapan sebelumnya di sirkuit Le Mans Prancis, Bagnaia membuat kesalahan yang menjadikan dirinya gagal melewati garis finish. Dukungan penonton pun tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi Bagnaia untuk tampil garang dan meraih podium di sirkuit Mugello. Selain itu, dengan jika Bagnaia mampu finish di barisan depan, tentu akan membuat persaingan dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP semakin panas. Bagnaia yang tidak mampu menyelesaikan balapan di sirkuit Le Mans kemarin ingin menebus kesalahannya di sirkuit Mugello dengan berada di barisan depan. Pasalnya tahun lalu di sesi kualifikasi, Bagnaia menjadi pembalap tercepat kedua setelah Fabio Quartararo. Sirkuit Mugello memang selalu menarik untuk para pembalap Italia, meskipun tahun ini menjadi tahun pertama balapan di sirkuit Mugello tanpa seorang legenda MotoGP, Valentino Rossi. Selain itu, balapan di sirkuit Mugello juga sangat spesial bagi semua pembalap Ducati karena sebagai pabrikan tuan rumah tentunya memiliki pendukung yang luar biasa. Hal tersebut diungkapkan oleh pembalap Ducati Lenovo Jack Miller yang saat ini berada di posisi kelima papan klasemen sementara. Tahun lalu Ducati tidak mampu menempatkan satupun pembalapnya di podium sirkuit Mugello. Pasalnya tiga besar dihuni oleh Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, dan Juan Mir. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo memantapkan posisi di puncak klasemen MotoGP 2022. Quartararo melakukannya dengan menempati podium kedua MotoGP Italia di sirkuit Mugello Minggu 29 Mei 2022. Rider asal Prancis itu gagal membendung kemenangan rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia yang berjaya di rumah sendiri. Bagnaia, pembalap lokal yang membela tim dan pabrikan Italia, menyelesaikan balapan dengan waktu 41 menit 18,923 detik. Dia menjadi rider Italia milik Ducati ketiga yang berjaya di Mugello, mengikuti jejak Andrea Dovizioso 2017 dan Danilo Petrucci 2019. Namun juara dunia MotoGP 2021 Quartararo asal Monster Energy Yamaha sukses mengamankan posisi 2 dengan selisih 0,635 detik.
Catatan tersebut membantunya meninggalkan para pesaing di klasemen. Rival terdekatnya yakni andalan Aprilia Alex Espargaro plus 1,983 detik berada di peringkat ketiga. Sementara Enea Bastianini dari Gresini Racing justru gagal menyelesaikan balapan. Dia terjatuh di tikungan 4 saat balapan menyisakan 10 putaran pada MotoGP Italia. Penghuni 3 urutan teratas di kualifikasi bergantian menguasai posisi terdepan pada 2 lap pertama. Marco Bezzecchi Mani VR46 Racing Team menunjukkan keunggulan dan menciptakan selisih dari rival. Namun Quartararo dan Bagnaia tidak tinggal diam. Keduanya perlahan merangkak untuk membayangi Bezzecchi. Bagnaia mengambil tindakan terlebih dahulu dan menguasai posisi terdepan. Tidak lama berselang, Quartararo menyusul dan membuntuti. Kecepatan Ducati membantu Bagnaia mencatat keunggulan 1 detik lebih. Sementara Quartararo mampu menjaga keunggulan atas 2 murid Rossi, Bezzecchi dan Luca Marini dari Mani VR46 Racing Team. Bastianini yang sudah memenangkan 3 seri musim ini melakukan kesalahan sehingga crash. Espargaro lalu menggunakan pengalaman untuk menyalip Marini dan Bezzecchi demi posisi terakhir podium. Di sisi lain, sebelum race pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo akan berusaha merebut podium pada balapan seri MotoGP Italia 2022. Fabio Quartararo ingin menebus kesalahan dari balapan sebelumnya karena gagal merebut podium di Le Mans Prancis. Kegagalan itu terjadi karena Fabio Quartararo tak bisa melewati Alex Espargaro Aprilia Racing yang melesat mempertahankan posisi ketiga. Hasil ini membuat Fabio Quartararo harus puas finish di urutan keempat setelah berjuang bertahan di 5 besar. Menatap balapan seri ke-8 di sirkuit Mugello akhir pekan ini 29 Mei, Quartararo berharap bisa tampil lebih baik. Meski begitu, dia juga ragu mendapatkannya karena Mugello bukan menjadi trek yang unggul bagi motor Yamaha. Sulit untuk diprediksi karena itu bukan sirkuit yang buruk bagi kami. Tetapi, jika kami memulai dari start yang buruk itu akan menjadi negatif. Jadi jika kami memiliki awal yang baik, kualifikasi yang baik, dan putaran pertama yang baik, itu dapat mengubah balapan kami. Tetapi kami harus melihat bagaimana kami akan melakukannya karena kedua sirkuit berikutnya akan sulit bagi kami, kata Quartararo dikutip dari motorsport.com. Sementara itu, Fabio Quartararo sadar bahwa dirinya yang saat ini memimpin puncak klasemen yang harus mewaspadai para rivalnya. Salah satu rival terkuat saat ini adalah Espargaro yang berada di peringkat kedua dengan terpaut 4 poin. Tim pabrikan asal Doale itu memiliki mesin baru yang dapat memacu kecepatan motornya hingga mendapatkan 1/10. Quartararo yang juga akan mendapatkan fairing baru pada YZR M1 miliknya kemudian berharap bisa mendapatkan beberapa detik tambahan. Saya ingin memberikan hasil yang maksimal dan dorongan seperti yang saya lakukan sejak di Qatar. Saya mendorong diri saya secara ekstrim. Saya merasa percaya diri. Mugello adalah salah satu trek favorit saya dan kami akan melihat apakah kami mampu mencapainya, tutup Quartararo.